Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Nisa Ifayatin dengan nomor induk mahasiswa E1 E1 20008. Pada mata kuliah kalkulus ini, materi yang akan saya bawakan yaitu teorema dasar kalkulus dan hubungan turunan dan integral. Yang pertama adalah teorema dasar kalkulus. Nah, di sini kita memiliki statement untuk teorema dasar kalkulus itu sebagai berikut. Misalnya, kita punya sebuah fungsi f. Nah, di mana fungsi x ini merupakan integral a sampai b fx dx. Nah, kemudian f besar ini merupakan fungsi dari fx. Maka integral tertentu atau integral tentu dari fx a sampai b itu nilainya bisa kita hitung lewat anti turunan f di b sampai dengan f di a. Nah, untuk memudahkan penulisan maka kita dapat tuliskan sebagai berikut ini ya. F besar x a sampai b. Mengapa sih teorema dasar kalkulus itu penting? Nah, yang pertama si teorema dasar ini mengaitkan dua hal yang kelihatannya itu tidak berhubungan. Jadi kalau kita lihat si ruas sisinya ini merupakan integral tentu, yang ini ya, integral tentu, dan menurut definisi integral tentu itu dapat kita hitung dengan cara limit jumlah Riemann dengan mengambil limitnya, sedangkan ruas kanannya ini berkaitan dengan anti turunan, yakni proses kebalikan dari integral. Nah, dengan adanya teorema dasar kalkulus ini, kita dalam menghitung integral itu tentunya dapat menghitung dengan lebih mudah dengan cara anti turunan fungsi f kecil ini ya. Nah, ini memudahkan perhitungan limit jumlah Riemann asalkan kita mengetahui anti turunan dari fungsi x atau f kecil x. Di sini sebelum kita masuk ke contohnya, kita akan ke buktinya terlebih dahulu. Jadi, jika kalau anti turunan itu diketahui, maka dalam menghitung integral tentunya itu jauh lebih mudah. Nah, dalam contohnya nanti kita akan lihatkan. Jadi, menurut teorema dasar kalkulus ini, teorema dasar kalkulus 1 itu merupakan fungsi akumulasi, maka dia itu merupakan anti turunan dari fungsi fx. Nah, dari statement teorema yang diberikan juga bahwa f besar itu merupakan anti turunan dari fx. Jadi, berarti itu baik f besar x maupun L besar x itu merupakan anti turunan dari fx. Karena sama-sama merupakan anti turunan dari fungsi yang sama ya, yaitu fx, maka selisihnya itu merupakan suatu konstanta, yaitu c. Nah, kita mencari konstanta c-nya dengan cara masukkan nilai x tertentu. Nah, di sini x-nya kita masukkan sebagai 0. Dengan cara memasukkan nilai x tersebut, kita lalu substitusikan, maka bunyinya akan menghasilkan c sama dengan L besar A sampai F L besar A, atau dikurang ya, LA kurang FA sama dengan 0 kurang FA. Nah, L besar X ini itu sama dengan Fx kurang Fa. Tapi apa nilai dari LA itu? Itu sama dengan LA adalah integral yang bernilai 0. Jadi LA ini sudah bernilai 0. Maka C-nya akan bernilai min FA. C-nya akan bernilai min FA. Bisa kita substitusikan ke C, kemudian kita pindahkan, dan dengan kata lain, kita akan membacanya dengan ini ya, Lx sama dengan Fx kurang Fa. Kita lanjut ke notasi. Kita akan gunakan notasi yang serupa, yaitu karena kaitan antara integral tentu dan anti turunan pada teorema dasar kalkulus 2, maka notasi untuk anti turunan umum itu dipilih untuk menyerupai notasi
untuk integral tertentu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa integral fx dx, di mana batasnya dari A sampai B itu merupakan integral tertentu. Nah, dari notasi ini juga ada anti turunan umum. Jika kita hilangkan batasnya, maka kita akan memperoleh fungsi integral fx dx. Dengan menghilangkan batasnya ya, ini menjadi anti turunan umum dari fungsi x atau fx. Nah, dari dua notasi ini, kita dapat menuliskan dengan teorema dasar kalkulus 2 ini, yaitu integral fx dx A sampai B itu sama dengan dalam kurung integral fx dx A sampai B. Nah, kita langsung ke contohnya. Misalnya kita lihat anti turunan dari x. Nah, di sini ada contohnya, yaitu integral xr dx batas dari A sampai B. Nah, kita pilih anti turunan tanpa konstan atau yang umum, lalu kita substitusikan. Nah, di sini ada persamaan lagi, yaitu integral xr dx batas A sampai B itu sama dengan 1 per r tambah 1 xr tambah 1 ditambah c. Nah, menurut teorema dasar kalkulus 2 ini, menghitungnya itu kita menggunakan rumus umumnya tadi. Rumus umum yang ini, yaitu integral fx dx batas dari A sampai B itu sama dengan integral fx dx batas dari A sampai B. Nah, kita gunakan yang itu agar lebih mempermudahkan. Nah, maka dari integral xr dx batas integral A sampai B itu akan menghasilkan 1 per r tambah 1 dalam kurung B pangkat r tambah 1 dikurang A pangkat r tambah 1. Nah, di sini ada contoh lagi untuk menghitung luas. Nah, menghitung luas dari daerah 0 ini sampai pi, kan biasanya kita menggunakan rumus Riemann-Sams. Nah, di sini misalnya ada 0 sampai dengan pi, di mana ini di bawah kurva y sama dengan sin x. Nah, normalnya menurut definisi integral Riemann ini, kita tentang menjumlahkan partisi dari Riemann-Sams ini, menjumlahkan beberapa bagian dari kurva yang akan kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian sampai pembagian n. Nah, tentunya ini pembagian partisi ini itu tidak trivial. Jadi kita secara umum ini agak rumit kalau menggunakan perhitungan Riemann-Sams. Dan untuk menggunakan persamaan atau teori dasar kalkulus 2 itu jauh lebih mudah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa cara menghitung dari hitung integral sin x dx dari 0 sampai pi. Nah, jika kita menggunakan metode Riemann-Sams atau penjumlahan Riemann, maka kita akan menggunakan rumus ini. Nah, dengan rumus ini tentunya sangat rumit. Namun tidak dengan teorema dasar kalkulus. Jika kita menggunakan teorema dasar kalkulus, maka jika kita mengetahui turunan dari min cos x, yaitu anti turunan dari sin x, jadi min cos x ini diturunkan menghasilkan sin x, dan cos x itu diturunkan dari sin x. Jadi jika kita tahu anti turunannya, maka kita langsung dapat memperoleh hasilnya. Nah, di sini misalnya ada dari hitungan ini, dari soal ini kita memperoleh integral sin x dx, di mana 0 sampai dengan pi itu sama dengan min cos x 0 sampai pi sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian kita lanjut ke hubungan integral dan turunan.
Nah, pengertian integral sendiri itu adalah konsep penjumlahan secara berkelanjutan. Integral itu digunakan untuk menghitung volume benda putar dan luasan pada kurva. Ini mengapa benda putar? Karena itu arahnya dan bentuknya itu tidak beraturan ya. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa integral itu merupakan sebuah tools yang digunakan untuk menghitung sesuatu yang tidak berbentuk atau abstrak. Nah, di sini kita akan lanjut untuk hubungan integral dan turunan. Misalnya di sini ada fungsi x, di mana fungsi x ini sama dengan 4x kuadrat. Nah, kembali ke turunannya, kita akan menjadikan turunan, maka f aksen x sama dengan 8x, karena diturunkan dari fungsi x itu, yaitu 2 kali 4x pangkat 2 kurang 1, maka turunan dari fx atau f aksen x sama dengan 8x. Kita integralkan, integral f aksen x dx itu sama dengan integral 8x dx. Nah, sesuai dengan sifat integral, maka akan menghasilkan 8 per 2 x pangkat 2 ditambah c. 8 per 2 itu sama dengan 4, maka langsung saya kita turunkan menjadi, atau kita bagi sama dengan 4x pangkat 2 ditambah c. Nah, jika kita lihat di sini, apa sih itu hubungan antara integral dan turunan? Jika kita lihat di sini, maka fx itu sama dengan f aksen x dx. Jadi kita misalnya turunan tersebut, turunan ini kita integralkan, maka hasilnya akan kembali ke fungsi utamanya. Ini kita lihat 4x pangkat 2 kembali ke fx atau fungsi pertamanya. Nah, di sini kita integralkan itu hasilnya sama. Bisa kita lihat bahwa fx ini dengan integral f aksen x itu hasilnya sama. Jadi untuk hubungan integral dan turunan ini sangat berkaitan, karena hubungan integral itu kebalikan dari turunan. Nah, step pertama itu kita harus integralkan. Step pertama kita integralkan fungsi x-nya, kemudian kita cari nilai c-nya. Nah, di sini kita akan melihat contohnya ya. Nah, di sini jika kita mempunyai fungsi aksen x sama dengan 2x tambah 3, di mana f1 itu sama dengan 10, berapakah nilai fx? Mari kita jawab. Nah, di sini fx sama dengan integral f aksen x dx sama dengan integral 2x, kita masukkan nilainya ya, f aksen x dx-nya 2x tambah 3dx sama dengan x kuadrat ditambah 3x tambah c. Nah, setelah itu kita masukkan f1 sama dengan 10. Nah, di sini kan f1 sama dengan 10. Jadi kita tuliskan di sini 10. 10 karena fx ini ya, rumus yang ini kita masukkan dengan nilai f1, di mana fx itu sama dengan f1 sama dengan 10. Maka kita tulis di sini 10. 10 sama dengan x kuadrat ditambah 3x tambah c. X-nya kita ganti dengan 1. Maka 10 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 tambah c. Sama dengan menghasilkan 10 sama dengan 4 tambah c. 1 tambah 3 sama dengan 4 tambah c. Nah, kita akan mencari nilai c-nya. Maka nilai 4 ini atau angka 4 ini berpindah ke ruas kiri. Maka akan menjadi tanda minus. Jadi 10 kurang 4 sama dengan 6. Nah, di sini menghasilkan c. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa cara menghitungnya itu yang pertama itu kita perlu mengintegralkan fungsi tersebut. Setelah kita integralkan, kita mencari nilai c-nya. Nah, setelah itu kita dapat memperoleh nilai fx-nya. Nah, baiklah, sekian dari saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton.